واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Saudara kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita isi waktu kita dengan mengkaji salah satu dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan investasi akhirat kita selama beberapa menit ke depan. Karena tidak ada satu yang paling bermanfaat di sisa umur kita ini kecuali kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bainas sittina wa sab'in. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Kalau ada yang lebih dari itu jarang. Kalau saya lihat yang hadir ini hampir sebagian besar itu di atas 40 tahun. Betul Pak ya? Di atas 40 tahun, ada yang 50 tahunan, ada yang 60, bahkan ada yang 70. Nah, kalau kita menggunakan standar hadis Nabi Muhammad SAW tadi, maka yang 40 tahunan tinggal 20 tahun atau 30 tahun. Kalau kita umurnya 50 tahun, ingat tinggal 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Yang 60 tahun, ya hati-hatilah kalau jalan. Kenapa? Karena bainas sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Maka apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah bagian investasi akhirat kita yang tidak semua orang bisa hadir. Tidak semua orang bisa seperti kita. Yang pertama yang bisa hadir adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang digerakkan hatinya dan diringankan langkah kakinya. Ada orang punya kesempatan, Pak, tapi nggak punya kemauan.
Ada orang punya kemauan, tidak punya kesempatan karena kesibukannya. Ada orang yang punya kesempatan, punya kemauan, pas jalan ke sini tiba-tiba kecelakaan, nggak jadi. Kita alhamdulillah diberikan kemauan oleh Allah, kesempatan, dan bisa sampai di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu hal yang berada di tengah-tengah kita. Kita sering lihat di dalam masyarakat muslim itu banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Misalnya yang paling jelas terlihat ada kalau sholat itu mengangkat tangan lalu meletakkan di atas pusatnya. Ada yang mengangkat tangan tapi kemudian tidak meletakkan tangannya di atas pusat, membiarkannya seperti biasa. Kita lihat juga misalnya di dalam masyarakat ada yang membaca Al-Fatihah tanpa bismillah. Ada juga yang membaca Fatihah dengan bismillah. Kita juga sering dengar di masyarakat kalau sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Semua itu, perbedaan-perbedaan itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah perbedaan para ulama dalam memahami dalil. Yang ini insya Allah kita akan coba bahas supaya kita bisa memahami bahwa Islam itu penuh dengan warna. Islam itu tidak satu, Islam itu banyak. Oleh karena itu nanti yang dikehendaki dari kita adalah bagaimana menyikapi perbedaan itu. Yang pertama, kalau bicara perbedaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtilaf, itu adalah sesuatu yang bersifat apa? Sunnah kauniyah atau tabi'ah basyariyah. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang memang Allah sudah ciptakan. Perbedaan di dalam masyarakat kita itu adalah sunnah kauniyah atau hukum alam. Kalau kita tidak berbeda, nggak enak Pak. Ada perbedaan terkait dengan persoalan agama. Ada perbedaan terkait dengan kelompok etnik. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Bugis, ada yang dari Betawi dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Ada yang berbeda karena organisasinya, ideologinya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sunnah kauniyah dan tabi'ah basyariyah. Sesuatu yang memang sudah Allah nyatakan. Dan sudah merupakan satu tabiat. Naluri dasar manusia itu adalah berbeda. Kita bisa bayangkan Pak, kalau seandainya semua pilihan kita sama, repot Pak. Kenapa repot? Nanti satu perempuan kita rebutin kalau pilihannya sama. Makanya pilihannya beda-beda. Si A memilih si B, si C memilih D. Itu memang Allah sudah tetapkan. Kalau seandainya kita semua memilih yang A, itu ribut nanti. Jadi memang sudah diciptakan berbeda. Di dalam surat Hud itu ayat 118 sampai 119 Allah memang sudah katakan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Tuhanmu, kata Allah, menghendaki manusia itu satu umat saja, itu pasti akan dijadikan oleh Allah satu umat. Tetapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tetapi mereka itu berbeda kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Jadi Allah sendiri itu sudah mengatakan bahwa kita diciptakan itu berbeda. Kalau seandainya Allah kehendaki akan dijadikan menjadi satu umat saja. Tapi Allah tidak kehendaki. Maka muncullah yang disebut dengan perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan madhab, perbedaan aliran, perbedaan macam-macam. Itu sesuatu yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena perbedaan itu adalah satu naluri manusia, maka Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku itu adalah rahmah, kasih sayang Allah. Meskipun hadis ini banyak diperdebatkan oleh sebagian orang bahwa ini nggak punya dasar, tetapi di dalam banyak kitab itu disebutkan bahwa hadis ini mempunyai dasar yang kuat. Dan secara logika, memang perbedaan yang terjadi yang di kalangan umatku itu memang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak sayang kita, maka kita akan dijadikan satu umat saja. Jadi kita ini berbeda, itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang bagaimana kalau perbedaan itu dalam persoalan fikih? Kapan terjadi? Dan bagaimana bisa terjadi? Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Kita nggak bicara perbedaan akidah. Kita nggak bicara perbedaan dalam hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah. Tapi yang kita bicara adalah perbedaan dalam persoalan fikih. Yang fikih itu bersifat dalam bahasa Arab zonni. Zonni itu relatif, bisa benar, bisa salah. Itu fikih. Makanya kita nggak boleh mendewakan fikih, mensakralkan fikih. Nggak boleh. Kenapa? Karena fikih itu bisa berbeda-beda. Makanya salah satu imam dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata. Pendapatku, kata Imam Syafi'i, itu benar, yahtamilul khata, tetapi bisa keliru. Wa qaulu ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapat selain aku, kata Imam Syafi'i, itu keliru, tapi bisa jadi benar. Artinya apa? Relatif. Dan para imam semuanya begitu, Pak. Yang bikin masalah kan pengikut-pengikutnya aja. Saling bertengkar karena persoalan-persoalan fikih. Padahal imam-imam madhab itu nggak ada yang bertengkar. Semuanya saling toleran. Nah, pertanyaan pertama adalah kapan terjadi perbedaan fikih? Perbedaan fikih itu terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan yang begitu ketat, begitu kuat. Nah, pada saat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka mulai muncul terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah terkait dengan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Maka nanti akan menjadi fikih siasat, fikih politik. Siapa yang menggantikan Nabi? Karena Nabi nggak pernah berpesan. Nabi nggak pernah berpesan bahwa yang menggantikan saya, kata Nabi, adalah si fulan. Tidak. Disitulah para sahabat berijtihad. Dan ijtihad ini sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi sebelum beliau meninggal, dia sudah memberikan satu arahan. Apa? Nabi pernah mengutus seorang sahabatnya ke Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz diutus ke Yaman, lalu Nabi bertanya, Mu'adz ini akan dijadikan sebagai gubernur Yaman. Dan pada zaman Nabi, kalau dia gubernur sekaligus sebagai orang yang memutuskan perkara hukum di kalangan mereka. Itu begitu. Jadi gubernur juga ulama. Kalau kita ya gubernur, nggak ada unsur ulamanya. Makanya ketika mengurus umat banyak terjadi persoalan. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, jika engkau dihadapkan pada satu persoalan, bimadza taqdi, bagaimana kau memutuskannya? Kata Nabi. Apa kata Mu'adz? Aqdi bi kitabillah. Ya Rasul, saya akan memutuskan dengan Al-Quran.
Lalu kemudian Nabi mengatakan, fa in lam tajid fi kitabillah, kalau seandainya engkau tidak dapat di kitab Allah, Al-Qur'an, wa bima taqdi, gimana engkau memutuskan? Apa kata Muaz? Aqdi bi sunnati Rasulillah, saya akan putuskan dengan sunnah Nabi. Fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau enggak kau temukan di dalam sunnah Rasulullah, apa yang kau lakukan? Ajtahidu ra'i, saya akan berijtihad dengan akal. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan, sumber ijtihad itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah sebagai penjelas Al-Quran, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad menggunakan akal, tapi akalnya akal yang sehat, yang lurus, bukan akal yang bengkok, akal yang lurus. Karena akal salah satu potensi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal. Maka orang yang berakal dan menggunakan akalnya secara benar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa gelar. Pertama apa? Ulul albab, gelarnya tuh. Yang kedua ulun nuha, itu orang-orang yang berakal disebut begitu. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan pengamatan terhadap alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala itu menutup la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun. Semoga kalian itu menggunakan akal kalian. Jadi akal menjadi penting. Maka akal itu menjadi sumber ijtihad. Dan gak heran ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat bingung nih. Di Al-Qur'annya nggak ada. Di hadis tidak ada Nabi mengatakan demikian. Meskipun orang-orang Syiah mengatakan itu ada wasiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi. Tapi itu diperbedakan, diperselisihkan para ulama, para sahabat. Akhirnya para sahabat berijtihad. Apa yang dilakukan para sahabat ini? Karena para sahabat ini ilmunya tinggi. Mereka bersama Rasul, tahu Al-Quran diturunkan di antara mereka, hadis juga mereka paham, bahasa Arab apalagi. Para sahabat kemudian melihat. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasul memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat subuh. Karena Rasul sudah tidak lagi bisa menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Kata para sahabat begini, dia gunakan yang disebut dengan kias, menggunakan akal. Apa kata sahabat? Kalau dalam persoalan agama yang penting saja, Rasulullah mewakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apalagi persoalan umat. Itu namanya analogi. Analogi. Maka dalam hukum Islam nanti disebut dengan kias. Lalu kemudian disepakatilah bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam, sebagai khalifah. Jadi berdasarkan ijtihad itu, bukan berdasarkan nas. Dan itu boleh saja berbeda pendapat, karena itu berdasarkan ijtihad. Setelah Abu Bakar meninggal, prosesnya gimana? Dibikinlah, kemudian ditunjuklah Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal, dia bentuk yang disebut dengan beberapa orang untuk memilih siapa yang menjadi pengganti beliau, dan begitu seterusnya. Dan itu ijtihad, Pak. Sama dengan persoalan khilafah, itu ijtihad. Sama dengan republik, bentuknya republik, kerajaan, itu hanya teknis, bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan. Nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa republik, bisa macam-macam, dan seterusnya. Karena itu ijtihad, dan ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Nah, sebab terjadinya perbedaan pendapat yang pertama, yang ini saya ambil dari kitab Atharul Ikhtilaf fil Qawaid al-Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha. Jadi saya mengambil dari kitab itu. Jadi ini nanti pembahasannya ada pada kitab tersebut. Saya tidak melebar karena kalau melebar terlalu panjang.
Yang pertama adalah, kenapa kok terjadi perbedaan fikih di kalangan sahabat, lalu mempengaruhi para ulama, lalu sampai kepada kita? Perbedaan pertama, kata Mustafa Said Al-Khin di dalam kitabnya Atharul Ikhtilaf fil Qawaid Al-Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha, yang kalau kita artikan pengaruh perbedaan kaidah usul dalam perbedaan fikih, itu artinya. Yang pertama, ikhtilaful qiraat. Yang pertama adalah perbedaan itu di dalam qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran itu adalah terkait dengan pembacaan Al-Quran dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Saya berikan satu contoh saja. Di dalam surat Al-Maidah ada ayat yang bicara tentang wudu. Ada yang hafal ya? Nggak ada yang hafal Pak ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat. Itu yang sering kita dengar. Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalat, apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pertama, basuh mukamu dan basuh kedua tanganmu sampai siku. Itu yang, jadi ada dua. Lalu kemudian apa? Yang kemudian yang berikutnya adalah wamsahu, beda dengan faghsilu. Wamsahu, usaplah. Apa yang diusap? Biru'usikum, kepala kalian. Di sini ada huruf ba itu, bi. Nah, ba ini mempengaruhi perbedaan fikih nanti. Biru'usikum mempengaruhi perbedaan fikih. Nanti ada yang mengatakan membasuh kepala ini dalam wudu, ada yang mengatakan cukup satu kali aja terasa nyes, itu mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan seluruhnya, mazhab Maliki. Ada yang mengatakan seperempat aja, mazhab Hanafi. Jadi perbedaannya di bi saja. Terus berikutnya apa? Wa arjulakum. Nah, di sini ada arjulakum ilal ka'bain. Di dalam qiraat itu bisa dibaca dua, Pak. Arjulakum dan arjulikum. Tuh, ini nggak ada papan tulis, kalau ada papan tulis enak kita tulis. Wa arjulakum. Jadi kita sekarang coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi titik, bener ya? Saya nggak baca wamsahu bi ru'usikum. Habis titik-titik wa arjulakum. Jadi ada tiga yang dibasuh. Yang pertama adalah apa? Membasuh wajah, basuh. Jadi kalau membasuh itu ya ditekan-tekan. Kedua, tangan, kaki. Itu membacanya fathah. Itu qiraat itu, Pak. Yang kedua, dia bacanya bukan pakai fathah, tapi pakai kasrah. Arjulikum. Kemana? Dari wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi bacanya arjulikum. Berarti bukan yang pertama, tapi yang kedua. Maka usaplah apa? Kepalamu dan kakimu. Jadi nggak perlu dibasuh, tapi diusap. Nah, jadi di situ muncul perbedaan pendapat. Membasuh atau mengusap kedua kaki. Kata jumhur ulama, itu kaki bukan diusap, tapi dibasuh. Berarti kalau kita basuh kaki kita, itu harus digosok-gosok, ditekan-tekan ketika wudhu. Menurut mazhab Syiah Imamiyah, itu diusap. Perbedaannya di qiraat. Dan masih banyak perbedaan itu. Saya cuma mengutip satu kasus saja. Artinya apa? Artinya bahwa dalam persoalan qiraat saja itu bisa memunculkan persoalan perbedaan fikih. Yang kedua adalah, kata penulis kitab itu, adamul ittila'i alal hadis. Perbedaan pendapat yang kedua itu terkait dengan persoalan banyak dari para sahabat kadangkala berbeda fikihnya
yang kemudian perbedaan itu diambil para ulama-ulama madhab karena perbedaan dalam persoalan tidak semua sahabat itu mengerti hadis semuanya. Jadi jangan kita anggap sahabat itu semuanya mengerti hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka ada 7 perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, kemudian Abdullah ibn Umar yang ketiga, yang keempat Siti Aisyah, yang kelima Abdullah ibn Abbas, yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini mereka orang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berapa hadis yang diriwayatkan? Lebih dari 5.000 hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Dan mereka ini yang terbanyak. Yang lain tidak, Pak. Ada yang meriwayatkan sedikit, ada yang cuma berapa hadis, dan seterusnya. Artinya dibandingkan dengan 7 ini, tidak semua sahabat tuh banyak mengerti tentang hadis. Mana contohnya? Contohnya adalah pada saat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Jadi khalifah setelah Rasulullah meninggal, ada seorang nenek datang ke Khalifah Abu Bakar. Wahai khalifah, berapa warisan yang diberikan bagiannya kepada seorang nenek seperti aku ini? Dia tanya sama Khalifah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak menemukan bagianmu di dalam Al-Quran. Memang dalam Al-Quran nggak disebutin nenek dapat sekian. Yang ada itu istri, siapa lagi Pak? Anak, kemudian saudara, dan seterusnya. Tetapi nenek nggak disebut itu. Saya tidak temukan di dalam Al-Quran terkait dengan pembagianmu, dan saya tidak temukan juga dalam hadis. Walakin as'alun nas, tapi saya akan tanya sama orang. Nah, di situ ada 2 sahabat Nabi namanya Abu Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Dia bilang, "Ya Abu Bakrin, wahai Khalifah Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagikan kepada nenek warisan 1/6." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan 2 pernyataan dari sahabat Nabi ini membagikan bagian si nenek 1/6. Berarti kesimpulannya Abu Bakar tidak tahu kalau ada hadis yang mengatakan nenek mendapatkan 1/6. Itu terjadi perbedaan. Dan itu baru satu saja contoh. Yang di dalam kitab itu dijelaskan banyak. Contoh yang lain, ini ada satu kasus. Yang kasus ini adalah terkait dengan perempuan yang hamil lalu ditinggal mati suaminya. Perempuan hamil ditinggal mati suaminya. Kira-kira iddahnya gimana? Di dalam Al-Quran dua-duanya ada iddah itu, Pak. Dua-duanya ada iddah, masa tunggu. Masa tunggu wanita hamil sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali, sampai dia melahirkan. Itu kalau ditanya kapan iddahnya perempuan yang hamil, itu adalah sampai melahirkan. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya, ada iddahnya. Iddahnya itu adalah arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Berarti ada 2 iddah. Yang pertama sampai melahirkan, yang kedua 4 bulan 10 hari. Kata Ali bin Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib, dia bilang masa iddah perempuan yang hamil lalu ditinggal mati oleh suaminya itu adalah yang paling lama. Abadil ajalain, yang paling lama. Misalnya seperti contoh, perempuan itu hamil sudah 6 bulan. Kira-kira menunggu berapa bulan lagi tuh, Pak? Berapa bulan? 3 bulan kan? Sementara suaminya meninggal, dia kandungannya 6 bulan. Kalau suami meninggal, perempuan masa iddahnya berapa hari? Berapa? 4 bulan
10 hari. Mana yang lebih panjang? Mana lebih panjang? 4 bulan, 10 hari. Berarti yang lebih panjang adalah iddah kalau ditinggal mati suaminya. Itu yang diambil. Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak tahu bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa masa tunggu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Kenapa bisa Ali bin Abi Thalib sampai mengungkapkan pendapatnya seperti itu? Karena dia enggak mendengar ada hadis yang seperti itu. Itu namanya adamul ittila'i alal hadis. Tidak mengetahui ada hadis yang bicara tentang soal itu dari 2 kasus. Jadi dari ini kita bisa mengatakan wajar kalau terjadi perbedaan pendapat. Sama dengan persoalan baca bismillah dan tidak baca bismillah dalam Al-Fatihah. Perbedaannya itu dalam hadis, Pak. Dalam persoalan hadis ada 2 hadis yang berbeda. Ada 2 hadis yang berbeda. Yang satu mengatakan Nabi membaca bismillah, yang satu Nabi tidak membaca bismillah. Berarti ada 2 hadis yang sama tapi bertentangan. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan jika ada dalil bertentangan, maka langkah yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq, kompromikan. Kalau dikompromikan tidak bisa, ditarjih mana yang lebih kuat. Kalau ternyata hadisnya itu dua-duanya kuat, maka lalu dinasa. Kalau dinasa tidak bisa, 1, 2, 3 nggak bisa, maka masuk kepada metode yang keempat. Kata Imam Syafi'i apa? Masing-masing hadis itu dipakai. Nah ini yang terjadi. Keduanya dipakai. Dipakai bagi mazhab Malik seperti ini, kemudian pakai mazhab Syafi'i, maka bismillah. Jadi kalau mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah harus dengan bismillah, karena bismillah ayatun min ayat suratil Fatihah. Itu dibaca. Tapi mazhab Maliki dia bukan ayat. Ayat itu dari alhamdulillah. Itu kata mazhab Malik. Jadi itu ada perbedaan pendapat, itu ada dasarnya. Jadi bukan tanpa dasar. Maka kita nggak boleh nyalain tuh, Pak. Oh, dia salah ini kok baca tanpa bismillah, yang kok baca bismillah dan seterusnya. Karena semua itu ada dasar. Perbedaan berikutnya adalah terkait dengan yang ketiga, yaitu ada keraguan dalam persoalan hadis. Jadi ada hadisnya tapi ragu, ini kira-kira hadisnya itu sahih atau tidak. Ragu dia. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 5.40. Dikit lagi lah saya ngebut ya. Nggak apa-apa kalau lewat dikit, nggak apa-apa, Pak ya. Karena nggak diberitahu dari awal sih. Jadi keenakan ini. Nah, yang berikutnya adalah asyakku fi thubutil hadis. Ada keraguan hadis ini sahih atau tidak. Mana contohnya? Misalnya, kalau orang lupa makan, dia lupa dalam berpuasa, dia makan dan minum. Menurut Bapak, laki-laki itu yang lupa lalu dia makan dan minum di bulan Ramadan, itu melanjutkan puasanya atau batal puasanya? Saya di bulan Ramadan, saya lupa, Pak, saya minum. Pas saya minum saya ingat, nih saya lagi puasa ini. Kira-kira batal nggak puasa saya? Enggak kan? Dan saya lanjutkan puasa enggak? Nah, itu menurut jumhur ulama. Tapi ada ulama lain yang mengatakan Anda batal puasanya dan wajib mengqadha'nya. Loh, kok bisa? Padahal pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak wajib qadha dan meneruskan meneruskan puasanya, itu ada hadisnya. Apa? Hadis yang pertama, idza akala shaimu nasiyan aw syariba qa'iman wa rizqun saqahullahu ilaihi wa la qadha alaih. Kata Nabi, jika seorang berpuasa makan dalam keadaan lupa atau minum dalam keadaan lupa, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka tidak perlu lagi mengqadha, lanjutkan. Itu hadis.
Hadisnya sahih. Yang kedua, hadis berikutnya adalah sama, itu mengatakan tidak perlu qada dan meneruskan puasa. Tapi Imam Malik mengatakan hadis pertama tidak diterima. Hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi itu ditakwilkan, tidak seperti itu. Kedua, yang dipakai oleh jumhur ulama ditolak, diragukan kesahihannya. Maka Imam Malik mengatakan wajib mengqadha puasa bagi orang yang makan dan minum di bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Berarti beda pendapat nggak, Pak? Hadisnya nggak diterima oleh Imam Malik. Yang berikutnya adalah ada perbedaan di dalam menafsirkan nas. Nah, ini yang paling banyak. Al-ikhtilafu fi fahmin nas wa tafsirih. Perbedaannya itu adalah dalam memahami nas. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu berisi kata-kata. Yang kata-kata itu dipahami oleh para sahabat dan diambil para ulama mazhab setelah itu berbeda. Misalnya tentang persoalan pembagian tanah hasil rampasan perang. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, itu dikatakan, ketahuilah apa yang kalian peroleh dari hasil rampasan perang, maka fa'anna lillahi khumusahu. Allah dapat 1/5. Wali rasulihi, rasulnya juga dapat, orang-orang fakir dapat, orang miskin dapat, dan semuanya dapat. Tapi ayat ini dipahami dan tidak digunakan oleh Umar bin Khattab pada saat ketika menaklukkan Irak lalu kemudian memperoleh tanah rampasan perang. Kata Umar, kalau saya bagikan kepada kalian tanah-tanah ini enggak efektif. Kenapa? Kalian bukan petani. Kalian bukan petani. Kalau tanah ini yang sudah digarap oleh orang-orang Irak saya berikan kepada kalian, ini akan nganggur, tanah ini tidak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan buat umat. Maka tanah hasil rampasan perang ini kita biarkan kepada pemiliknya. Nanti kita ambil yang disebut dengan jizyah, pajak. Dan pajak itu masuk ke Baitul Mal, kas negara, lalu kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Jadi kata Umar, likaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jangan sampai harta itu berputar hanya untuk orang-orang kaya saja, sementara orang miskin tidak dapat manfaat. Ini pendapat Umar itu ditentang oleh para sahabat dengan sengit. Sampai kalau kita lihat itu bisa terjadi pertengkaran yang sangat sengit antara sahabat-sahabat yang mengatakan harus dibagikan kepada umat Islam dengan Umar bin Khattab. Sampai Umar mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari perkataan-perkataan kalian. Sampai seperti itu. Nah, salah satu tokohnya yang menentang pendapat Umar bin Khattab ini adalah Bilal bin Rabah. Dia menentang. Harus dibagikan. Tapi Umar nggak bagikan. Tetap dibiarkan untuk orang-orang supaya itu lebih memberikan manfaat. Maka Umar bin Khattab ini itu dikatakan sebagai sahabat Nabi yang memahami Al-Quran bukan pada makna harfiahnya, tapi kepada apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian banyak dihidupkan kembali oleh para tokoh-tokoh muslim, bahwa kita jangan terikat dengan makna harfiah. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya hitam putih. Kalau enggak hitam, putih. Padahal Islam itu warna-warni. Kalau enggak hitam, putih. Kalau enggak putih, hitam. Kalau enggak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Enggak semudah itu mengatakan bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam persoalan akidah dan ibadah mahdhah. Misalnya, saya berikan contoh supaya lebih paham ini. Bid'ah, misalnya begini. Kalau ada yang berpendapat ada nabi selain Nabi Muhammad SAW, itu namanya bid'ah dalam persoalan akidah dan dolalah, maka dia sesat. Atau dalam persoalan ibadah mahdhah yang sudah fix itu artinya apa ya? Yang sudah pasti. Misalnya saya beri contoh, sholat subuh berapa rakaat, Pak? 4. 2. Saya dengar ada yang 4 bilang. Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus, sholat subuh 2 atau 4 rakaat menurut logika?
Menurut akal Anda yang mana lebih bagus? Subuh 2 rakaat atau 4 rakaat? Gimana Pak? Kalau saya kasih uang warna biru sama warna merah, yang dipilih yang mana Pak? Cepat banget kalau bicara uangnya. Nah sekarang saya tanya, kenapa warna merah dipilih? Karena jumlahnya lebih besar. Kalau menurut akal kita, mana yang lebih baik? Subuh dilaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat? Logika Anda mengatakan 4 dong, semakin banyak semakin bagus. Tapi syariat nggak boleh. Itu namanya sudah fix. Kalau ditambah, Anda melakukan bid'ah. Itu yang dilarang. Nah, tetapi dalam persoalan hal yang terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, al-uruf, atau muamalah, itu harus kreatif, inovatif. Namanya bid'ah itu inovatif. Misalnya, persoalan konsep ekonomi, itu harus inovatif. Harus banyak melakukan bid'ah. Karena ini terkait dengan persoalan kemasyarakatan. Termasuk hal-hal lain misalnya yang kita harus lihat bukan bentuknya tapi isinya. Kalau isinya bersesuaian dengan syariat Islam, kita ambil. Tetapi kalau isinya meskipun kemasannya itu syar'i tapi isinya enggak syar'i, kita tolak. Jadi yang lihat itu bukan kemasan, Pak. Isi. Seperti contoh misalnya Maulid. Seperti contoh, ini kan bulan Maulid. Maulid memang enggak ada pada zaman Nabi, tapi isinya sesuai enggak dengan syariat? Misalnya, kalau orang Maulid, apa sih yang terjadi di sana, Pak? Pertama, silaturahmi. Kita bertemu. Ini kan bagian dari silaturahmi satu. Silaturahmi ada nggak ajarnya dalam Islam? Ada. Kedua, kita membaca cerita-cerita Nabi. Boleh nggak membaca cerita Nabi? Kalau koran aja Bapak baca kok. Ini cerita Nabi supaya kita termotivasi. Yang ketiga, salawatan. Ada nggak dalil salawat? Ada. Yang keempat, kita bersedekah itu memberi makan orang. Ada nggak dalil yang mengatakan bahwa kita diperintahkan bersedekah? Kira-kira isi dari kemasan itu bertentangan dengan syariat nggak? Bertentangan nggak Pak? Tidak bertentangan. Berarti kita ambil. Meskipun kemasannya nggak ada di zaman Nabi. Begitu cara pikirnya. Kita menggunakan logika saja. Itu cara seperti itu. Dari perbedaan-perbedaan itu masih banyak, seharusnya saya ingin jelaskan ya, insya Allah waktu-waktu lagi lah. Dari perbedaan itu kita ingin mengatakan bahwa fikih itu relatif. Jadi kita tidak boleh mensakralkan fikih. Yang kedua, tidak boleh mengatakan diri kita yang paling benar. Kita akan mengatakan saya menjalankan apa yang menurut saya benar dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang disebut dengan toleran di dalam perbedaan, dan itu adalah ajaran Islam. Jangan karena persoalan khilafiyah yang kecil membuat kita terpecah belah. Wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah belah karena perbedaan-perbedaan itu. Yang pertama, perbedaan itu sunatullah. Yang kedua, wajar kalau dia berbeda karena memang dalam memahami teks-teks bisa saja orang berbeda pendapat. Sahabat saja bisa berbeda, apalagi kita yang memang jauh dari Nabi Muhammad SAW masa hidupnya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih beberapa menit. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.